Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Saya Yuni Rumbarak bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Banjir yang menutup jalan di perbatasan Indonesia Papua Nugini melumpuhkan lintas Kabupaten Merauke dan Bovendigul. Meski gempa bumi di Rusia tidak berdampak tsunami di Jayapura, Manokwari, dan Sorong, BMKG tetap mengimbau warga untuk waspada. Warga temukan ratusan peluru di tempat sampah Mimika. Banjir setinggi dada orang dewasa melanda jalan poros Trans Papua di Distrik Muting, Kabupaten Merauke. Banjir merendam jalan sepanjang 3 km yang berada tepat di kawasan perbatasan Republik Indonesia, Papua Nugini. Satu mobil nyaris terseret arus deras banjir ke aliran Sungai Kumbe setelah nekat melintasi genangan banjir. Beruntung pengendara berhasil diselamatkan oleh warga dibantu aparat setempat. Sudah 2 hari terakhir banjir masih menggenangi ruas jalan Trans Papua di Distrik Muting. Jalur ini merupakan satu-satunya akses darat menuju Kabupaten Bovendigul maupun dari arah Merauke. Tingginya curah hujan yang terjadi menyebabkan Sungai Kumbe meluap dan tak mampu menampung volume air yang besar hingga menyebabkan banjir. Meski jalur ini terendam, tidak ada permukiman warga yang terdampak langsung karena kawasan tersebut merupakan jalur lintas tanpa permukiman. Memang benar terjadi banjir akibat curah hujan yang sangat tinggi akhir-akhir ini sehingga Sungai Kumbe meluap dan menutupi badan jalan Trans Papua. Berkat sinergitas Polsek Muting, TNI dan warga saat ini membantu masyarakat yang hendak menyeberang melalui jalan Trans Papua. Hingga Rabu sore, kondisi banjir belum juga surut. Antrian kendaraan dari kedua arah, baik yang menuju Bovendigul maupun dari arah sebaliknya, terus bertambah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Warga Kota Jayapura, Provinsi Papua mengantisipasi potensi tsunami pasca gempa berkekuatan magnitudo 8,7 yang mengguncang pesisir timur Kamchatka, Rusia. Sejumlah warga dan nelayan di kawasan pesisir APO Pantai Kota Jayapura telah memantau informasi yang beredar di media sosial. Meski belum ada imbauan resmi dari pemerintah daerah, mereka memilih tetap waspada. Saat ini ya memang kita dengar, tapi kan dampaknya kayaknya mungkin agak jauh dari Rusia di sini. Dan sini ya banyak pulau ya, kecuali mungkin daerah sana yang arus laut sudah. Ini kan masih pulau depan sini. Yang antisipasinya ya kalau ya pasti akan menghindar kan. Artinya tidak akan mungkin menetap di sini. Cuma artinya berjaga-jaga saja dulu ya. Jangan. Dari pemerintah daerah sendiri belum ada instruksi untuk warga di pesisir, belum ada ya? Belum ada. Masih tahu dari berita-berita saja ya? Di media sosial ya. Iya. Kalau Om nelayan kah? Nelayan. Berarti memang hari ini tidak melaut atau belum? Belum, ini lihat kondisi sebentar Pak. Masih lihat kondisi cuaca. Lihat kondisi. Ini ada imbauan dari BMKG bahwa nelayan jangan melaut dulu. Untuk sementara jangan melaut dulu. Iya. Oh ya. Menurut analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, gempa di Rusia berpotensi menimbulkan tsunami di wilayah Indonesia dengan status waspada dengan ketinggian tsunami kurang dari 0,5 meter. Dampak yang ditimbulkan adalah beberapa wilayah di sekitar perairan utara Papua berpotensi untuk terjadi tsunami akibat gempa ini. Daerah-daerah yang mempunyai potensi untuk terjadi tsunami akibat gempa Rusia ini diantaranya adalah Manokwari, Raja Ampat, Sorong, Biak, Supiori, Sarmi, serta Kota Jayapura. Gelombang tsunami mencapai di daerah-daerah tersebut kurang lebih pada pukul 4 sore waktu Indonesia Timur. Kepada masyarakat yang berada di pesisir pantai, untuk sementara
menghentikan aktivitasnya dulu serta menjauhi pantai, serta tetap mengikuti arahan dari pemerintah setempat. Berdasarkan hasil analisa dari BMKG, gempa tersebut berpotensi menimbulkan tsunami di Papua dengan ketinggian kurang dari 0,5 meter atau 500 cm. Ketinggian gelombang diperkirakan kurang dari 0,5 meter. Warga diimbau untuk tetap tenang namun waspada dan terus memantau informasi resmi dari BMKG dan pemerintah setempat. Rianto Nai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Situasi di Kota Sorong, Papua Barat Daya, khususnya di wilayah pesisir pantai, terpantau masih kondusif dan berjalan normal. Warga tetap beraktivitas seperti biasa pasca informasi peringatan potensi tsunami akibat gempa magnitudo 8,7 di pesisir timur Kamchatka, Rusia, yang diprediksi berimbas hingga ke sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk Kota Sorong. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sorong, Herlin Sasabone, memastikan masyarakat tetap tenang menghadapi situasi ini. Namun, ia tetap mengimbau warga yang berada di pesisir pantai agar siaga dan menjauh sementara ke lokasi yang lebih aman. Artinya bahwa masyarakat kita himbau untuk yang berada di pesisir pantai untuk tetap tenang, tidak panik, tapi mereka juga diharapkan bisa menjauhi pantai dan tidak melakukan aktivitas mereka yang berada atau tinggal, yang bekerja dan melakukan aktivitas lain di sepanjang garis pantai. Kita himbau untuk seperti itu. Kemudian memantau ketinggian kenaikan dari permukaan air laut. Ada banyak informasi beredar yang kemudian meminta masyarakat untuk segera evakuasi. Ya, proses evakuasi tidak serta-merta. Artinya maksudnya bahwa ini kita diberikan peringatan dini. Kita menghimbau kepada masyarakat, kemudian dengan situasi, dengan status yang ada, tentu dengan analisis yang ada melalui BMKG sebagai salah satu lembaga resmi yang mengeluarkan pernyataan tersebut. Dari hasil analisis tersebut kita himbau warga untuk tidak panik. Sementara itu di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, warga tetap beraktivitas seperti biasa. Salah satu warga Manokwari, Marta Marien, mengatakan tidak begitu khawatir dengan tsunami karena lokasi gempa sangat jauh. Bagaimana Mama? Kalau menurut Mama antisipasi Iya memang mau bilang tidak juga itu juga biasa dong bicara betul jadi itu cuma laut cuma pantai. Nah ini laut ini cuma pulau dua ini tapi yang mau air pasang tetap naik sampai di darat. Waspada lah. Biasanya kan sebelum bencana harus ton waspada. Waspada lebih baik daripada ton tidak percaya. Sementara itu, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Manokwari Agus Susilo mengatakan gelombang tinggi yang terjadi di wilayah Manokwari bukan disebabkan oleh tsunami, melainkan akibat faktor cuaca berupa angin kencang. Untuk sementara gelombangnya agak naik, mungkin dikarenakan sekarang angin lagi kencang juga, jadi gelombang naik. Tapi untuk pastinya tsunami-nya itu bakalan sampai sekitaran jam 4. Jadi kepada masyarakat dimohon untuk tetap tenang, selalu pantau info BMKG, terus menjauh, untuk sementara menjauh dari daerah pesisir pantai sampai ada info dari BMKG. Kalau udah aman baru mungkin bisa kembali ke rumahnya di pesisir pantai. BMKG menetapkan status waspada di Manokwari dengan perkiraan ketinggian tsunami kurang dari 0,5 meter. BMKG mengingatkan masyarakat di pesisir untuk tetap tenang maupun siap siaga. Jika terjadi gempa, warga diimbau segera mencari tempat yang lebih tinggi sebagai langkah antisipatif. Topan dan Edi melaporkan dari Sorong dan Manokwari. Seorang warga Mimika menemukan 129 butir peluru di tempat pembuangan akhir sampah di distrik Iwaka, Kabupaten Mimika.
Amunisi tersebut terdiri dari 127 kaliber 7,62 mm dan 2 butir amunisi hampa dengan kaliber serupa yang umumnya digunakan di senjata jenis AK-47. Seluruh peluru itu sekarang berada di Kodim 1710 Mimika. Si penemu mengaku kepada tentara tidak sengaja melihat peluru tersebut di tempat pembuangan sampah dan tanpa pikir panjang, ia mengambilnya dan menyerahkannya ke aparat keamanan. Penemuan munisi itu ini kalau bagi saya suatu prestasi lah, suatu kemajuan tersendiri bagi masyarakat. Timbul kesadaran bahwa masyarakat ada istilahnya keinginan untuk berpartisipasi dalam mewujudkan Kamtipmas terutama yang ada di wilayah Mimika. Mungkin Bapak-bapak sudah tahu sendiri bahwasanya munisi ilegal itu tidak boleh, ya kan? Dan kalau terutama di Papua ini bisa saja disalahgunakan. Tentunya itu kalau disalahgunakan akan berakibat pada korban jiwa. Gitu. Dandim juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu melapor ke aparat jika menemukan amunisi atau senjata dan benda mencurigakan lainnya yang berpotensi mengganggu keamanan. Peluru tersebut akan diserahkan ke Polres Mimika untuk ditindaklanjuti siapa pemiliknya. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Menjelang HUT kemerdekaan, penjualan bendera merah putih dan umbul-umbul mulai marak di sejumlah tempat di Timika, Papua Tengah. Memasuki awal bulan Agustus, sejumlah pedagang sudah mulai menjajakan bendera dan berbagai pernak-pernik kemerdekaan. Seolah sudah menjadi tradisi setiap tahun untuk mencari usaha sampingan. Irfan, salah satu pedagang bendera di Timika, mengaku sudah 3 hari berjualan. Ia menjajakan berbagai ukuran bendera, mulai dari ukuran kecil seharga Rp5.000 hingga ukuran besar seharga Rp75.000 per lembar. Sementara itu, harga umbul-umbul bervariasi antara Rp250.000 hingga Rp400.000 per buah, tergantung motif dan ukuran. Tahun-tahun kemarin ada yang kecil itu mulai dari harga 20 sampai ada yang 60. Ada lagi yang ini ada yang sampai 400, 3,5, bervariasi bang. Yang rumah-rumah itu ada yang 50, ada yang 40, tergantung ukuran juga bang, ada variasi juga ukuran. Pemda itu kita jual harga 50 aja bang, 50 sampai 40 lah. Yang kecil 20, dari 35, 40, 50 sampai 70 juga ada bang, tergantung ukuran. Iya, ini ukuran paling besar. 300-an tidak ada? Tidak ada, kalau yang ini paling yang begini-begini bang. HUT kemerdekaan menjadi kesempatan bagi sebagian warga untuk mencari uang tambahan dari menjual bendera dan pernak-pernik kemerdekaan. Mereka berharap tahun ini HUT kemerdekaan RI lebih meriah dibanding tahun sebelumnya, sehingga mereka meraup untung besar. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Puluhan tentara, polisi, pelajar, dan warga berjibaku membersihkan Tugu Pepera di kawasan APO, Kota Jayapura. Pemerintah Provinsi Papua bersama Kodim 1701 Jayapura sengaja menggelar aksi sosial dan karya bakti dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Tugu Penentuan Pendapat Rakyat atau Pepera sengaja didirikan di tengah kota sebagai pengingat kepada masyarakat tentang perjuangan Papua masuk ke NKRI. Tugu Pepera adalah simbol perjuangan dan keberanian rakyat Papua dalam proses integrasi ke dalam negara kesatuan Republik Indonesia. 1969 lalu ada sejarah yang tertulis di sini tentang kemerdekaan di tanah kita, tanah air Indonesia, di mana perjuangan para pahlawan kita itu orang-orang kita terdahulu telah berjuang untuk kebaikan dan kemakmuran tanah ini, dan hari ini sebagai bentuk edukasi dalam rangka UTRI kami kembali bekerja dan juga membersihkan lingkungan Tugu Pepera sebagai pusat sejarah kemerdekaan tanah air kita dan juga bagian dari edukasi pembelajaran bagi generasi kita untuk bagaimana memegang teguh NKRI dan juga kebenekaan kita dan rasa cinta tanah air bela negara. Itu terus kami tanamkan lewat event-event yang dilakukan dalam rangka HUT RI ke-80 tahun 2005. Dalam suasana khidmat, para peserta juga mengikuti sesi mendengarkan kisah perjuangan di balik Tugu Pepera
yang seolah menjadi jembatan antar generasi dan sejarah. Dari kota Jayapura, Papua, Ari Bagus Purnomo melaporkan. Kantor Pencarian dan Pertolongan SAR Timika, Papua Tengah menggelar pelatihan penanganan korban di ruang terbatas. Pelatihan yang diikuti belasan personel ini untuk meningkatkan kapasitas tim dalam mengevakuasi korban di kondisi ekstrem. Seluruh personel SAR Timika terlibat langsung dalam proses pertolongan dan penyelamatan di tower kantor SAR. Lokasi ini mirip skenario latihan di ruang yang sangat sempit. Dalam simulasi, para peserta mempraktikkan teknik penyelamatan korban secara langsung dengan menggunakan peralatan khusus. Untuk meningkatkan kesiapsiagaan, kami kantor SAR Timika mengadakan latihan pencarian dan pertolongan di medan terbatas. Latihan kesiapsiagaan ini melibatkan seluruh rescuer kantor SAR Timika. Kami berharap latihan ini bisa bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk pelayanan masyarakat yang membutuhkan. Pelatihan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan tim SAR Timika dalam memberikan pertolongan yang cepat, tepat, dan aman bagi masyarakat di Papua Tengah. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Kakak beradik asal Surabaya, Sarman El Hakim dan adiknya memiliki semangat nasionalisme yang tinggi. Mereka berdua dengan mengendarai mobil keliling Indonesia sambil membagikan bendera merah putih. Seluruh biaya perjalanan mereka tanggung sendiri tanpa bantuan sponsor. Mereka berangkat dari Surabaya menuju kota Sorong, Papua Barat Daya. Di kota Sorong, kakak beradik ini membagikan bendera kepada warga di sekitar Pelabuhan Feri. Lalu mereka melanjutkan perjalanan ke Halmahera menggunakan kapal laut. Mereka menyiapkan 1.500 lembar bendera merah putih untuk dibagikan saat mereka singgah. Selain dalam rangka menyambut kemerdekaan RI, kakak beradik ini juga membawa pesan kebangkitan sepak bola Indonesia. Nah, ini yang kami lakukan keliling Nusantara, ya, dan 100 tahun sepak bola Indonesia. Itulah kegiatan kami, datang ke setiap daerah, membawa merah putih, dan membawa merah putih 1.500 meter. Ini Bapak dari mana saja nih, sebelum di Sorong? Surabaya, Ambon, Bau-Bau, dan Sorong. Kali untuk merayakan ulang tahun NKRI yang ke-80, kedua, untuk mengingatkan pemerintah, ya, bahwa ada Impres nomor 3 tahun 2019, Impres Presiden percepatan sepak bola nasional. Di kota ini lahirlah Boas Salosa, Ishak Patari, Jonas Sawor, banyak lagi, dan hari ini fasilitas mereka, anak-anak untuk bermain sedikit berkurang atau hilang malah. Perjalanan kakak beradik ini sangat inspiratif karena membangkitkan kembali semangat kebangsaan dan nasionalisme. Selain itu, mereka mengajak masyarakat mendukung perkembangan sepak bola Indonesia di tanah Papua dan seluruh pelosok Nusantara. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yunrum Barar bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.